Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Geologi Lingkungan, Bu Amelia Widya, dan teman-teman semua yang saya hormati. Perkenalkan, saya Hamam Safrizal dari kelompok 3 Geologi Lingkungan. Di sini saya dan anggota akan mempresentasikan tugas besar, yaitu membuat video yang berhubungan dengan geologi lingkungan. Baik, sedikit saya akan menjelaskan lokasi Cagar Alam Nasional Geologi Karangsambung. Letak lokasi Cagar Alam Nasional Geologi Karangsambung berada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Kota terdekatnya yaitu Kota Kebumen, berada pada titik koordinat 7 derajat 34 menit lintang selatan dan 109 derajat 44 menit bujur timur. Luas cagar alam ini mencapai 22.150 meter persegi. Didirikan pada tahun 2006 dan total pengunjung pada tahun 2015 mencapai 15.647 pengunjung. Dan pihak yang mengelolanya adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau biasa disingkat LIPI. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Geologi Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Resti Agustina dari PWK 2019. Di sini saya dari kelompok 3. Tujuan kita buat video ini buat melengkapi tugas geologi lingkungan yang diberikan oleh Ibu Amelia Widya. Nah, kita di sini akan mempelajari mengenai jenis-jenis bebatuan yang ada di Karangsambung. Pokoknya yang berkaitan dengan mata kuliah geologi lingkungan. Seperti itu. Hai, perkenalkan nama aku Friska Teresia Berusumbiring, NIM aku 10619015. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Madako Sako, NIM 10619006. Saya dari PWK 2019. Halo guys, perkenalkan nama saya Rusuk Ramasari. Di sini saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Itija Lupantoruan dengan NIM 10619026. Perkenalkan, saya Hamam Safrizal dari kelompok 3 Geologi Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sejarah cagar alam Karangsumba. Karangsumba adalah sebuah kecamatan yang memiliki tekstur perbukitan dengan karang yang menyambung. Berdasarkan sejarah, tepat di Karangsumbang, pada jutaan tahun yang lalu terjadi sebuah fenomena alam yang luar biasa, fenomena geologi berupa subduksi yang mengakibatkan bebatuan di dasar laut berbenturan. Benturan tersebut tidak seketika, melainkan melalui proses yang lama. Proses geologi di kawasan Cagar Alam Nasional Geologi Karangsambung. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa cagar alam geologi biasanya terbentuk karena adanya proses geologi, seperti batuan serpentinit yang berwarna kehijauan dan berasal dari perut bumi. Batu ini merupakan batuan ultrabasa yang terbentuk karena adanya pembekuan magma dari kerak samudra.
Penting untuk kita ketahui bahwa formasi batu ini akan berubah ketika bersentuhan dengan air laut dan kembali ke semula ketika memasuki zona tunjaman dan terangkat ke permukaan bumi. Kekayaan utama cagar alam ini adalah batuan seismika, batuan yang tersingkap dan menjadi pondasi Pulau Jawa. Jika dilihat dari pengukuran radioaktif, batuan ini telah berumur 121 juta tahun dari zaman kapur. Batuan-batuan ini memberikan fakta kuat bahwa Hulu, kawasan cagar alam nasional geologi, merupakan samudera yang terangkat oleh proses geologi. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang bentangan alam yang ada di Karang Sambung. Ini adalah tebing bebatuan yang ada di utara Karang Sambung. Dan ada juga Bukit Parung, Bukit Wagir, Bukit Jati Bungkus, dan Gua Longseh. Dan ini adalah Sungai Loning, mengalir 300 meter dari utara. Dan ini adalah Sungai Lok Ulo, mengalir 70 km dari utara. Serta ada juga Sungai Kalijaya, Kalimunir. Di sini saya akan menjelaskan jenis bebatuan yang ada di Karang Sambung. Area Karang Sambung ini kini menjadi miniatur geologi Indonesia. Kawasan tersebut terdapat banyak jenis bebatuan. Nah, bisa kita lihat di sini ada jenis batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Ada beberapa jenis batuan beku, diantaranya batu basa, batu andesit, batu granit, batu diabas, batu gabbro, dan batu dasit. Kemudian yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa tiupan angin. Ada beberapa jenis batuan sedimen, diantaranya batu rijang, batu gamping, batu konglomerat, batu gamping merah, batu pasir, dan batu kalkarenit. Selanjutnya, yang ketiga ada jenis batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Beberapa jenis batuan metamorf diantaranya ada batu sabak, batu setis, batu pilit, batu mionit, batu mamer, batu genes, dan batu tanduk. Saya akan menyebutkan apa saja flora dan fauna yang berada di Cagar Alam Nasional Geologi Karang Sambung. Flora yang pertama yaitu waru, kedua pudak, ketiga gelagah, keempat bambu, kelima puyengan, keenam loa, ketujuh anggrek tanah, dan yang terakhir kedelapan keladi hutan. Kemudian fauna endemiknya adalah pertama bajing hutan, kedua bunglon, ketiga burung madu, keempat derkuku, lima kadal, dan keenam kutilang, dan yang terakhir biawak. Secara geografis, topografi Indonesia yang bervariasi dan terletak pada daerah tropis dengan curah hujan yang lebih menyebabkan Indonesia berpotensi secara geografis. Topografi Indonesia yang bervariasi dan terletak pada daerah tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan Indonesia berpotensi mengalami bencana alam. Longsor menjadi salah satu bencana geologi dengan frekuensi relatif terjadinya lebih besar karena kondisi tanah yang labil dan lereng yang curam. Longsor memiliki dampak jangka panjang maupun jangka pendek, baik secara langsung dan tidak langsung. Daerah Karang Sambung
merupakan wilayah penelitian yang terkenal sebagai Museum Geologi merupakan daerah yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan lereng yang curam. Peneliti ini bertujuan untuk melihat hubungan karakteristik tanah dengan indeks longsor yang ada di Kecamatan Karangsambung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bencana alam longsor yang terjadi di Karangsambung, Jawa Tengah. Menurut informasi geografis, kemiringan dan tipologi lereng yang rentan terjadi longsor di Karangsambung. Dan ada kemiringan dan tipologi lereng yang rentan terjadinya longsor di Karangsambung. Dan ada pula peristiwa yang termasuk jenis longsor yang ada di Karangsambung: puing-puing jatuh, longsor, slide, slump, dan bebatuan yang jatuh. Menurut analisis GIS, meninjau lapangan wilayah, zona low, zona medium, dan zona tingkat tinggi. Menurut longsor di Karangsambung adalah zona tinggi atau kerentanan zona yang paling tinggi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kondisi unik di Karangsambung. Kawasan Karangsambung di Kebumen, Jawa Tengah merupakan wilayah yang tidak asing lagi bagi para ahli kebumian, khususnya geologi. Dilihat dari kondisinya, Karangsambung adalah kawasan yang menarik dengan berbagai bebatuan yang unik dan langka. Mitos atau budaya yang dipercayai di kawasan Cagar Alam Nasional Geologi Karangsambung. Jadi pada zaman dahulu masyarakat setempat kerap mendengar suara gamelan dari situs batu di sana. Situs batu ini dinamai oleh masyarakat dengan sebutan Watu Kelir. Masyarakat menamai situs batu ini dengan Watu Kelir karena memang di tempat itu ada batuan tegak mendatar sepanjang puluhan meter. Selain itu, kelir juga berarti sebagai pembatas atau tirak. Harapan saya semoga cagar alam geologi Karangsambung akan terus terjaga kelestariannya. Oke, makasih. Dah.